materi, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Tadi sudah ada satu materi yang dibagikan di ruang chat. Kemudian juga untuk pertanyaan, silakan layangkan melalui kolom chat dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan, dan jika ditujukan kepada narasumber tertentu, silakan bisa disebutkan juga kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Jadi seperti itu pengumumannya, dan kita akan beranjak kepada narasumber kita yang terakhir. Baik, saya akan bagikan dulu. Baik, dalam webinar ini juga kami mengundang, mungkin bisa dibilang ini perwakilan dari pemerintah, seperti itu. Tamu kehormatan kami, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Beliau saat ini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, kemudian juga sebagai Guru Besar FKIP Universitas 11 Maret. Keahlian beliau yaitu di Pendidikan Sejarah dan juga Teknologi Pendidikan. Dan judul pidato pengukuhan profesor beliau adalah pemanfaatan media digital untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik sejarah. Jadi mungkin secara kepakaran juga terkait, dan secara kapasitas dengan tugas yang tengah beliau membahas saat ini juga sangat-sangat terkait dengan apa yang tengah kita bicarakan pada webinar kali ini. Baik, kita sapa bersama. Assalamualaikum, Ibu. Dia nitip ke sini barangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di sini dan sudah meluangkan waktu ini berbagi dengan kita semua. Dan tanpa berlama-lama, silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik, dua narasumber terdahulu, dan tentu saya tidak bisa sebut satu persatu semua saja yang telah berada di dalam ruang webinar ini, terutama pada Mata Garuda ya. Terima kasih saya sudah diundang untuk berbagi di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya akan share paparan saya. Karena hari ini itu di Lampung ya, Pak Taufik, saya ada dua undangan yang sama. Ya. Jadi di hari ini itu ada sama-sama Lampung, itu mengundang untuk webinar beda. Yang satu Nahdlatul Ulama atau Unila, saya lupa ya. Jamnya yang sampai beririsan gitu. Oh, iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Kalau tadi dua narasumber sebelumnya menyampaikan tentang pengalaman ya dari sisi praktek, baik itu sekolah maupun sebagai orang tua. Saya ingin menyampaikan dari sisi kebijakan. Kebijakan terkait dengan sebentar ya. Sebentar, kayaknya ada. Ada ini tamu. Saya baru datang dari Jakarta ini Pak Taufik. Jadi saya ceritanya tadi menyimak itu di jalan karena saya mungkin cerita kepada orang tua semua. Saya kan asli dari Solo, kemudian masih merangkap ini ya tema judul saya hari ini. Kemudian saya masih merangkap di dua pekerjaan yang lain ya. Ini biodata saya lupa saya insert di sini. Jadi juga pelaksana tugas sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Itu lembaga yang mengawasi kepala sekolah dan pengawas sekolah seluruh Indonesia. Kemudian sebagai Sekretaris Dirjen GTK, yang mana posisinya ada di Jakarta, sehingga saya mengharuskan saya setiap Jumat harus pulang ke Solo, kemudian hari Senin itu melaksanakan tugas di tempat lain, dan Senin, Selasa sampai Jumat itu tugas saya sebagai Sesdirjen GTK.
yang mana saat ini ya memang menangani untuk yang tadi yang kita diskusikan tadi berkaitan dengan pembelajaran daring yang mungkin baru saja semalam di launching oleh Mas Menteri terkait dengan berbagai kebijakan baru, yang mana ini adalah berkaitan dengan revisi tentang sistem pembelajaran daring yang ada di Indonesia, yang sudah banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Jadi orang tua ini yang sekarang berubah fungsi menjadi guru dadakan, sehingga inilah yang kemudian membuat Mas Menteri harus melakukan berbagai terobosan agar pembelajaran daring ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Baik, saya langsung saja pada materi ini. Jadi ini adalah hari ini saya mengambil dari sisi kebijakan Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ditanyakan hal yang terkait dengan kebijakan, implementasi kebijakan, kendala-kendala di lapangan, kemudian apa yang bisa kami jadikan masukan untuk perumusan kebijakan yang baru. Ini yang tadi saya sampaikan, ini dia biodata saya. Kalau nggak salah itu diambil dari video LPPKS ya, yang tadi ditayangkan oleh Pak Taufik. Iya, betul. Data yang sebenarnya seperti ini. Jadi saat ini saya juga masih dosen sama dengan narasumber kedua, tapi dosen saya di 11 Maret University atau UNS di Jawa Tengah, Solo. Kemudian pengalaman mengajar juga di berbagai program studi. Itu ada 14 studi yang sudah saya mengajar saat ini. Tentu karena tugas saya sekarang sesdijen dan harus fokus di Jakarta, beberapa saya tinggalkan, hanya tinggal yang S3 saja, seperti S3 Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Sejarah maupun S3 Manajemen Pendidikan Islam. Jadi ini pekerjaan saya yang sekarang, kemudian LPPKS juga masih mendua sampai sekarang, poliandri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua yang tercinta, materi saya hari ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian. Yang pertama, latar belakang dan kebijakan Kemdikbud terkait dengan pembelajaran secara umum ya. Yang saya soroti di sini adalah PJJ atau pembelajaran masa pandemi, kemudian pembelajaran di era dan pasca pandemi, serta kesimpulan. Sebelum sampai ke kebijakan, saya ingin mengilustrasikan kepada Bapak Ibu semua orang tua. Mungkin kalau tadi 2 narasumber sebelumnya lebih kepada praktek di lapangan, mari kita lihat bersama sebenarnya bagaimana sih kondisinya kalau kita orang tua yang tadi disebut dari pusat pendidikan atau ekosistem pendidikan atau stakeholder pendidikan itu tidak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Anak kita semua. Jadi gambar ini itu adalah ilustrasi sederhana kemampuan siswa. Kita, anak-anak kita dalam keadaan normal. Ini adalah hasil penelitian RISE di Indonesia berdasarkan sintesis berbagai survei dan studi kualitatif belajar dari rumah yang Bapak Ibu alami sejak bulan Maret ya sampai sekarang, 3 bulan kemarin. Di sini dilihat kalau kondisi normal, hasil penelitian memang menunjukkan ya Bapak Ibu bahwa ada perbedaan kemampuan atau hasil belajar siswa anak didik kita, putra-putra kita, yang berstatus sosial ekonomi tinggi dan rendah. Jadi memang kalau IQ mungkin sama, tapi intervensi yang diperoleh anak itu yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi dan rendah itu kan berbeda. Sehingga ternyata ini menghasilkan hasil seperti ini. Memang garisnya itu berbanding lurus seperti ini. Jadi sama, peningkatannya itu sama. Tetapi memang dia ada berbeda ya, lebih tinggi bagi yang berstatus sosial ekonomi tinggi. Yang ini adalah hasil belajarnya, makin tinggi, ini lama. Jadi semakin lama anak itu belajar, SD, SMP, SMA, mahasiswa, maka hasil belajarnya semakin tinggi. Tetapi ini garis ini tuh tidak pernah bertemu, selalu berbanding lurus. Nah, dan ini lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ini letaknya. Lalu apa yang terjadi jika setelah penutupan sekolah, yang disebut penutupan itu saat ini, jadi kan 97,7% sekolah ditutup di dunia. Artinya ditutup itu bukan berarti kita tidak sekolah, sekolahnya tutup, sekolahnya pindah ke rumah, belajar di rumah. Nah, kalau apa yang terjadi 3 bulan ini, tidak ada intervensi,
dibuka kembali begitu saja, tidak melakukan sesuatu pun, maka hasilnya seperti ini. Garis merah yang tadi status sosial ekonomi tinggi, selama kondisi normal, naik ya grafiknya, ditutup 3 bulan, turun kemampuan mereka, dibuka kembali bila tanpa intervensi, mereka yang status sosial ekonomi tinggi karena punya berbagai fasilitas, dukungan keluarga yang baik, maka kemampuannya tetap bisa naik, tapi landai. Lalu bagaimana dengan yang tadi, yang hitam, yang status sosial ekonomi rendah? Jika tidak ada intervensi dari kita semua, maka di sini ada penurunan, dan terjadi penurunan yang permanen. Nah, naiknya tuh seperti ini. Ini kalau kita dibuka begitu saja tanpa intervensi, karena selama 3 bulan itu, Bapak Ibu orang tua mungkin bisa melihat sendiri bahwa kemampuan anak kita itu menurun. Kalau hasil penelitian itu menurun, karena mereka yang semula harus disiplin pagi, jadi males, yang selalu nilai-nilai karakter yang ditanamkan, pagi, salam doa pagi, ke sekolah, bertemu, belajar karakter, solidaritas, karakter kebersamaan, gotong royong itu hilang. Mereka tergantung waktu, kapan mau belajar, seperti ini. Banyak sekali yang jadi penurunan yang seperti ini. Dan kita lihat gap-nya seperti ini, makin besar. Ini yang terjadi ya, jika nanti ini bulan ini kan kita sudah mulai sekolah dan nanti dibuka kembali, hadir di sekolah tanpa ada intervensi, masa-masa terjadi penurunan ini, maka ini yang terjadi. Bapak Ibu bahkan kalau hasil penelitian seperti ini, ada gap. Ini kan dari ketimpangan tadi ya, ketimpangan belajar tadi. Nah, sebagian besar gap itu akan terus jadi permanen, timpang permanen. Kita kan tidak ingin ya ada perbedaan hasil belajar antara mereka yang status sosial tinggi maupun rendah. Harusnya itu apapun keadaan bangsa ini, rakyat kita ini sama. Nah, ternyata hasil penelitian selama 3 bulan di Ghana itu menurunkan kemampuan siswa sebesar 66%. Tentu kan kita tidak ingin ya anak-anak kita di masa produk pandemi ini yang mereka mendapatkan berkah pandemi, ujian dari Allah Subhanahu wa taala selama 3-4 bulan dan kita tidak tahu kapan selesainya, itu kan kelak kemudian hari dia akan bersaing dengan kakak atau adiknya yang hidup dalam kondisi normal. Tentu kita tidak ingin generasi ini menjadi kalah dalam bersaing karena ada penurunan kemampuan yang sifatnya permanen seperti itu. Lalu ini semua data nasional Bapak Ibu orang tua yang saya cintai. Ternyata Bapak Ibu masuk kelompok yang mana ya? Di sini ada dukungan orang tua kepada murid itu ternyata dapat dikategorikan menjadi 4. Yang 4 tuh yang paling ada 4. Yang A, yang pertama itu mereka yang memberikan dukungan penuh pada anak, baik fasilitas, bimbingan, dan mereka adalah tergolong ke golongan menengah ke atas. Dukungan ada, fasilitas ada. Dukungan orang tua ada, dia punya segala fasilitas. Yang B, memiliki fasilitas, tetapi tidak ada dampingan orang tua. Yang mereka yang kerja pagi sampai sore memang bekerja. Ada dukungan, tapi tidak punya fasilitas. Yang ketiga, yang ada dampingan orang tua, tidak punya dukungan. Orang tuanya di rumah, ibu rumah tangga, orang yang memang di rumah, tapi ada yang tidak punya fasilitas. Yang keempat itu yang tidak ada dukungannya minimal, tidak sama sekali punya fasilitas untuk BDR. Nah inilah yang membuat hasil-hasil yang terjadi variabilitas hasil belajar seperti yang tadi saya sebut. Ternyata kalau di hasil penelitian ini dukungan orang tua itu benar-benar menentukan. Dukungan tidak hanya dukungan orang tua itu sama-sama besarnya, dukungan orang tua dan fasilitas itu yang sama-sama besarnya mempengaruhi produk hasil belajar anak didik kita. Lalu hasil survei dari Kemendikbud, itu tadi survei yang dilakukan oleh pihak independen. Kemendikbud juga mengadakan survei yang diberikan kepada yang dilakukan 13 sampai 20 April, respondennya guru dan kepala sekolah, dan survei kepada orang tua dan murid. Hasil survei ini banyak bertanya pada banyak hal, dan hasilnya sebagian besar sekolah di Indonesia memang tutup atau melakukan BDR. Yang tidak BDR ini hanya mereka zona-zona hijau atau kepulauan-kepulauan yang memang tidak ada COVID, atau memang daerah 3T yang memang tidak mungkin dia belajar di rumah.
Sebagian siswa belajar sepenuhnya dari rumah itu. Seperti ini hasilnya. Masih banyak lagi pertanyaan, tapi kesimpulan dari seminar itu yang pada responden, guru dan orang tua, mereka umumnya mengalami kendala dalam hal menerapkan belajar di rumah karena terbatasnya fasilitas dan terbatasnya perangkat digital dan terbatasnya kemampuan guru dalam menggunakan perangkat-perangkat digital maupun platform yang sudah tersedia. Ada juga berat mereka, ada yang merasa harus mengejar ketuntasan kurikulum, padahal itu tidak. Kemudian yang orang tua, jadi masih ada 9, nanti dibaca sendiri, nanti saya share baik di panitia maupun di chat ini. Sedangkan dari orang tua itu akhir-akhir ini sudah ada kendala psikologis, sudah ada kejenuhan, kemudian ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan dalam mendampingi anak. Karena materinya berbeda saat orang tua itu belajar dulu. Jadi saat kita belajar dulu, beda sekali dengan materi-materi pelajaran yang sekarang harus di-deliver kepada anak didik kita. Jadi dari perspektif orang tua, kalau tadi 2 ibu yang sudah menyampaikan itu benar adanya, dan itu terbukti dari hasil penelitian ini. Ya. Lalu mari kita bahas, ini tadi hasil survei. Lalu bagaimana dengan kebijakan Kemdikbud? Kita kaitkan mengapa terjadi seperti saat ini, harus belajar di rumah, dan bagaimana kebijakan Kemdikbud tentang belajar masa pandemi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang ini sudah mulai dibuka fasilitas umum, seperti sekolah, perkantoran, sudah mulai masuk, kemudian tempat ibadah, tempat perbelanjaan, pusat bisnis, pusat olahraga itu sudah mulai dibuka. Itu bukan berarti kondisi ini sudah membaik, karena pandemi ini belum mencapai puncaknya. Kalau setiap hari kita saksikan, Satgas COVID itu merilis angka pertambahan 1.600 itu bukan berarti hanya itu. Karena kemampuan kita menguji itu sampelnya terbatas dengan swab itu. Jika sampelnya lebih besar, mungkin bisa 5 kali lipat dari itu. Karena memang se-Indonesia kemampuan kita 10.000 atau 15.000, dan 10.000, 15.000 atau 5.000 itu 1.000 sekian yang positif. Yang dilaporkan itu adalah angka hasil survei pemerintah. Sedangkan yang melakukan survei mandiri itu tidak lapor. Seperti kantor Kemdikbud itu kemarin melakukan tes PCR, hasilnya positif 15 atau berapa, itu nggak dilaporkan. Itu Bapak Ibu. Begitu menyeramkannya kondisi pandemi COVID ini, tetapi ada 2 mata pisau yang saling berkepentingan, yaitu kondisi ekonomi. Ketika kemudian dilonggarkan dan lain sebagainya, itu bukan karena masa ini sudah longgar, bukan. Ini lebih parah dari yang dulu. Karena kita belum mencapai puncak pandemi, dan nanti harapannya setelah puncak pandemi baru ada melandai dan kita bisa kembali aktivitas normal. Ini belum, tetapi kalau tetap semua ditutup, maka akan ada resesi yang parah, akan ada masalah ekonomi, ada pengangguran, ada masalah ekonomi yang luar biasa beratnya, bahkan bisa jadi guru-guru tidak terbayar karena tidak ada pajak yang masuk, dan lain sebagainya. Jadi ini ada perhatian kepada bunda-bunda semua bahwa sekarang ini pelonggaran ataupun apapun itu bukan berarti kondisi kita sudah baik. Belum sama sekali. Dan ramalannya kondisi pandemi ini, kalau Harvard University merilis hasil penelitiannya, bisa sampai Desember 2022. Artinya kita harus bersahabat dengan era kebiasaan baru saat ini atau bersahabat dengan virus. Nah, di Kemendikbud sendiri, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi seperti ini. Apapun yang terjadi, seberapapun suara orang tua, suara guru, apa keadaan kita, kesehatan dan keselamatan serta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, itu merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi sangat hati-hati kalau kita mengizinkan sekolah untuk menghadirkan anak didik. Bayangkan jika anak didik kita salah satu positif COVID, itu satu sekolah harus dirapid. Kira-kira sekolah itu mampu belum melakukan tracing, melakukan uji semuanya. Kemudian karena ada yang positif dirapid, nanti keluarganya pun juga akan dicek.
Misalnya ketemulah 5 yang positif. 5 keluarga itu akan seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga tadi sudah berinteraksi dengan siapa itu juga harus dicek. Jadi sedemikian rumitnya masalah ini, apapun yang kita lakukan, pembelajaran ini tetap prioritasnya kesehatan dan keselamatan. Apalah artinya kita semua tambah pinter kalau kita anak didik kita positif kena COVID. Dan jika sudah positif, paru-paru ini menurut dokter itu tidak akan bisa maksimal fungsinya. Anak kita kan masih panjang ya masa depannya. Kalau sampai terjadi seperti itu, dia tidak bisa ikut olahraga, dia tidak bisa pekerjaan-pekerjaan terbatas, dan umurnya pun harapan hidupnya juga berkurang. Itu yang terjadi. Lalu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan yang sudah lalu ya. Ini dulu waktu baru-baru pandemi yang ini berkaitan dengan pembelajaran, sehingga murid kita itu tidak ada ujian. Kemudian tidak kenaikan kelas tidak boleh mengukur hasil belajar di kenaikan kelas. Itu dampak dari kebijakan yang edaran nomor 4. Nah, kemudian yang baru saja ini tadi kemarin sore Mas Menteri baru saja mengumumkan revisi surat edaran bersama 4 kementerian. Kalau dulu yang boleh tatap mukaan yang zona hijau. Revisi surat edaran yang sebelumnya 4 kementerian itu bulan lalu itu hanya sekitar 4% saja dari 514 kabupaten kota yang boleh mengajarkan anak didik di sekolah. Lalu kemarin sore, ini barusan saya ganti ya PPT saya, ini sudah boleh menghadirkan anak didik di sekolah, itu adalah yang zona kuning dan zona hijau. Nah, zona kuning, zona hijau itu jumlahnya 43%. Petanya ada di sini. Siapa yang masuk zona kuning, zona hijau itu di sini. Yang 57% yang Bapak Ibu yang daerahnya termasuk merah dan oranye itu masih dilarang untuk menghadirkan anak didik ke sekolah dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Sedangkan zona hijau dan zona kuning diperbolehkan untuk melakukan, jadi bukan harus, dibolehkan dengan mempertimbangkan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Jadi ini sama seperti ini. Data zonasi nanti bergerak karena bisa jadi sekarang ini masih oranye, tiba-tiba jadi masih kuning, tiba-tiba jadi oranye. Kan pergerakan terjadi terus-menerus. Untuk pulau kecil, zonasi menggunakan zona pulau kecil. Yang ini pun juga dilihat dari peta kabupaten setempat. Itu bisa dilihat, langsung diklik di link ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini jika anak didik kita ada di zona tadi, bukan serta-merta kepala sekolah itu bisa melakukan menghadirkan. Ada berbagai step yang harus diikuti. Ini contohnya ya, zona merah harus tetap BDR. Zona oranye tetap BDR. Zona kuning dan hijau yang penuhi semua ada data periksa yang harus diikuti. Ya, kuning dan hijau itu harus mengikuti, harus tetap ada persetujuan. Pemda, Kanwil, dan berbeda. Jika tidak pun tetap pertimbangan. Jadi tetap harus ada izin dari Pemda, Kanwil setempat. Kemudian sudah dapat izin, satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Jika tidak penuhi, tetap PDR. Semuanya sudah terpenuhi, orang tua tidak setuju, bunda tidak setuju, khawatir anaknya itu nanti tertular virus atau khawatir. Jika orang tua tidak setuju, maka jika tidak nih tatap muka di sekolah zona kuning hijau pun tidak diwajibkan. Jadi kalau bunda tidak setuju pun, maka bunda diberi keistimewaan untuk boleh tetap BDR atau lain. Jadi ini seperti ini ya Bapak Ibu. Ini semua ini berangkat dari keadaan bahwa COVID yang sungguh sangat berbahaya dan ada kepentingan-kepentingan yang harus diamankan. Ini ya. Nah sekarang Bapak Ibu, lalu bagaimana sebenarnya peran orang tua? Kalau tadi Bapak Ibu orang tua bisa melihat bahwa seperti itu kira-kira kebijakannya. Peran orang tua harus tahu kebijakan Kemendikbud terkait dengan pembelajaran di era pandemi seperti apa.
sebenarnya kebijakan kemarin selain merevisi surat keputusan bersama 4 kementerian, juga merilis tentang kurikulum khusus, kurikulum dalam keadaan khusus. Salah satu keadaan khusus bisa seperti pandemi, tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Jadi khusus, maka kurikulum yang ada itu boleh ada 3 alternatif. Bunda kalau memang ada sekolahnya itu mengembangkan kurikulum sendiri, jangan khawatir, itu pun diperbolehkan dalam edaran ini. Kalau sekolahnya zona hijau tetap melaksanakan kurikulum 13 boleh. Dan ini ada kurikulum yang dikurasi atau yang disederhanakan yang kemarin sore sudah dirilis oleh Mas Menteri. Materi pembelajaran masa pandemi umumnya memberi pengalaman belajar bagi siswa tanpa harus tuntas capaian pembelajaran. Kemudian memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi, bagaimana mereka memberikan variasi belajar dari rumah antar siswa, dan memberikan umpan balik terhadap bukti dan produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru. Nanti untuk tingkat SD, itu sudah disediakan modul untuk belajar di rumah bagi yang memang zona kuning dan oranye, zona merah dan oranye yang harus tetap BDR. Sudah disiapkan modul-modul dan TV pembelajaran yang sudah tersedia. Jadi nanti Bunda bisa mendampingi putranya melalui modul-modul yang sudah disediakan sesuai dengan kurikulum yang disederhanakan sambil menyaksikan acara di belajar dari rumah dari televisi. Ini yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Namun Bunda dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada, bagaimanapun kita, meskipun nanti kita boleh belajar menghadirkan di sekolah, tapi sepertinya waktu yang kenormalan baru ini semuanya adalah pelajaran blended. Blended itu campuran Bapak Ibu. Kalaupun yang tatap muka itu nanti tidak tatap muka full seperti dulu sebelum ada pandemi. Kalaupun online BDR nanti adalah tidak juga full online juga. Ini adalah blended learning. Sekarang di sini perlu berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi ya dalam pembelajaran yang tadi saya kenalkan, baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk dalam era kenormalan baru Bapak Ibu. Yang disebut dengan kenormalan baru itu satu keadaan, new normal itu era kenormalan baru atau diksi yang sering digunakan adalah era kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu yang sekarang kita lakukan, dan ini hal yang tidak biasa menjadi satu kebiasaan. Contoh, bunda-bunda harus memastikan pakai masker kalau keluar. Setelah menyentuh sesuatu harus mencuci tangan dengan sabun. Kemudian ketemu siapapun tidak bersalaman. Kemudian tidak social distancing dan physical distancing. Kemudian belajar selalu menggunakan perangkat jarak jauh, perangkat mobile atau perangkat digital. Itu adalah namanya kebiasaan baru. Hal yang tidak pernah kita lakukan jadi hal yang harus kita lakukan dan menjadi satu kebiasaan. Nah, dalam masa belajar sekarang ini, Bunda dan orang tua yang memang tidak mau tidak harus dipahami oleh Bunda, kondisi ini mengharuskan kita memanfaatkan teknologi. Bunda harus membuka wawasan tentang sumber-sumber konten yang terbuka luas, pembelajaran kelas global dengan e-learning dan lain sebagainya. Kemudian sekolah juga harus, guru yang jika ada di dalam ruang ini, guru pun juga harus menerapkan flexible education system atau fleksibel itu begini, kalau tadi dua praktisi pendidikan sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya ada daerah 3T yang internet baru ada di sore hari, kita ya tidak boleh tidak harus memaksa pembelajaran terjadi pagi hari. Sore hari ada internet, pelajaran sore hari. Tidak harus memaksa anak duduk di kursi kemudian menggunakan seragam, karena belajarnya itu bisa jadi di luar atau di musola, di tempat perpustakaan, di plaza-plaza Telkom, yang mana
orang tua atau siswa kita bisa mendapatkan akses internet yang cukup. Jadi bebas, fleksibel itu tempat, ruang, waktu. Kemudian personalized learning, karena kita harus tahu kondisi bunda dan anak itu sangat berbeda, maka guru pun juga harus menerapkan sistem pembelajaran yang sifatnya personal. Oh, anak ini kondisinya begini, orang tuanya bekerjanya dia nelayan, atau dia petani yang dia tidak paham gadget, apa yang harus guru lakukan agar tetap berlangsung, karena sifatnya adalah personalized learning. Kemudian semuanya bunda-bunda ini memang tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya kepada sekolah atau guru, karena sekolah ataupun guru itu shock juga dengan keadaan sesuatu kondisi yang kita semua terpaksa melakukannya. Mengupgrade diri sekonyong-konyong dia harus menjadi guru-guru PJJ. Nah, inilah yang harus kita lakukan yang disebut dengan pembelajaran campuran. Di sini yang paling utama dalam kotak ini adalah pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua. Nah, supaya pembelajaran ini berlangsung, apa yang harus kita kerjakan? Di sini harusnya guru dan siswa, tapi karena di sini BDR full, maka orang tua pun harus meningkatkan keterampilan internet dan literasi komputer. Jadi sekarang orang tua harus update terhadap hal ini. Lalu bagi sekolah itu menentukan kembali capaian pembelajaran. Kalau sekarang seperti ini tidak mungkin ya Bunda, kalau tujuan pembelajaran secara umum dalam kurikulum harus dicapai semua, tidak mungkin. Maka harus ditentukan ulang sesuai dengan keadaan yang tadi, orang tua kita, anak didik kita, lalu kita menentukan kembali tujuannya apa, dituangkan dalam aktivitas belajar, pasti berubah dengan RPP yang Bapak Ibu sudah siapkan dulu-dulu, karena sekarang kondisi pandemi, dan metode pengukurannya itu apa, karena kita tidak bisa bertatap langsung dengan anak didik kita. Nah, tidak hanya di sini, peran guru ada lagi, dia harus menjamin kesiapan materi pembelajarannya. Nah, untuk poin 3 ini, Kemendikbud sudah menyiapkan modul. Modulnya itu ada 73 modul untuk jenjang SD. Nah, di sini SD itu akan mendapatkan modul harian, apa yang harus dia kerjakan selama belajar di rumah. Nah, jika untuk SMP dan SMK, guru pun harus menyiapkan materinya ini dalam perspektif belajar di rumah. Jadi bukan dikasih modul yang dulu, buku cetak yang dulu itu dalam posisi belajar di sekolah, sehingga bisa dijelaskan jika tidak jelas oleh oleh guru. Nah, sekarang harus sedemikian rupa keadaannya sehingga orang tua itu bisa langsung memahami dengan bahasa yang sederhana. Nah, inilah langkah awal sekolah. Lalu bagaimana kalau sudah seperti ini, metode yang dilaksanakan, ada yang ada internet, ada yang tidak ada internet. Nah, bagi yang tidak ada internet inilah, maka bisa menggunakan televisi, radio, buku, lembar kerja, dan lain sebagainya. Bagi yang tadi masuk kelompok yang satu, A tadi tidak ada masalah, karena di sini dengan internet itu sudah tersedia semuanya. Lalu gimana peran orang tua dalam PJJ? Dalam program pembelajaran jarak jauh atau sekolah dari rumah atau BDR, orang tua harus menggantikan, mau tidak mau, orang tua harus menggantikan peran sebagai guru. Kenapa demikian? Buat PAUD, TK, SD, kalau SMP dan SMA, SMK barangkali sudah bisa. Tetapi di sini orang tua yang menggantikan peran guru di sini. Nah, peran guru sebenarnya membimbing anak belajar dan menyampaikan penugasan lewat komunikasi langsung dengan siswa via daring selama proses pembelajaran jarak jauh. Peran guru membimbing anak, menyampaikan penugasan, materi lewat daring. Nah, peran orang tua setelah proses daring selesai, nah di sini orang tua harus mengambil alih tugas membimbing dan mendampingi anak belajar dan mengerjakan tugas dari guru dari rumah. Artinya di sini memang peran orang tua itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan belajar anak didik kita. Jadi tugas membimbing, memfasilitasi, menemani selama ini yang dilakukan oleh guru pindah ke orang tua. Ini yang terjadi. Nah, orang tua mesti menyadari peran penting mereka dalam proses pembelajaran anak selama masa pandemi dan tidak mengesampingkan tugas mereka dalam membimbing, mendampingi, dan memfasilitasi anak selama belajar selama ini.
Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan dalam diskusi silahkan. Mohon maaf jika penyampaian saya ada yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pus, saya kembalikan ke Pak Taufik. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Jadi kita sangat tercerahkan dengan berbagai macam kebijakan. Sebetulnya sudah sudah banyak fleksibilitas ataupun ya bisa dibilang penyesuaian yang itu sangat baik gitu jika kita memang bisa memanfaatkannya gitu kan seperti itu. Namun memang di lapangan tidak sedikit informasi tersebut tidak sampai, kemudian mungkin juga sampai tetapi pemahamannya juga mungkin masih kurang baik seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, jadi itulah pemaparan dari ketiga narasumber kita dan kita sekarang ke sesi tanya jawab dan saya sudah ada paling tidak ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Baik, saya akan coba share screen-nya. Mungkin yang pertama ini sebentar. Baik, mudah-mudahan terbaca. Saya akan besarkan. Baik, ini mungkin ditujukan ke Ibu ya, karena ini terkait ini. Langsung ditujukan memang. Dari Dwi di Bandung untuk Prof. Nuno. Walaupun pihak Kemendikbud telah memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan seperti kurikulum dan target capaian pembelajaran, tapi jika ada pihak sekolah yang tetap menerapkan proses pendidikan yang seperti sebelum pandemi, apa yang bisa orang tua lakukan? Seperti disampaikan, Ibu, kan tidak usah ya memakai seragam, segala macam, tetapi ada beberapa sekolah yang seolah harus tetap seperti biasanya gitu. Itu kira-kira kalau orang tua merasa tidak nyaman, tidak sesuai gitu kan, itu apa yang bisa dilakukan kira-kira? Ya, jadi memang seharusnya karena jadi sebenarnya itu terserah orang sekolah ya. Mungkin maksudnya untuk belajar pagi hari itu untuk kita kalau berpikir positif, sekolah itu ingin menerapkan disiplin bahwa anak supaya bangun pagi, kemudian memakai seragam, merasakan kondisi belajar. Tapi sebenarnya karena tadi saya sampaikan kondisi anak kan tidak sama. Katakanlah pagi ternyata di daerah itu gadgetnya berbagi dengan orang tua atau orang tua tidak bisa mendampingi karena orang tuanya bekerja dan dia harus belajar sendiri. Anak PAUD atau SD kelas 1 kan tidak mungkin. Kelas 1, 2, 3 tidak mungkin. Jadi nanti akan ada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hal itu. Karena kalau yang tadi tipe yang 1 dan ada pembimbingan diberikan asisten khusus untuk membimbing, mendampingi, barangkali bisa. Nah, seharusnya orang tua yang tidak bisa melakukan secara sendiri, dia bisa menyampaikan dalam musyawarah orang tua. Karena dalam komunitas belajar atau ekosistem sekolah itu tidak hanya guru, ada juga sekolah, ada siswa, dan ada namanya masyarakat. Dan orang tua di dalam kelompok orang tua itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada sekolah. Karena memang di dalam ketentuan yang tadi saya sampaikan tidak ada keharusan, tidak ada larangan juga untuk tidak melakukan apapun yang dilakukan sekolah asal itu untuk kebaikan siswa, apalagi masih PJL itu masih dimungkinkan. Tapi jika ada orang tua yang merasa keberatan, seperti yang tadi disampaikan, itu yang mohon nanti orang tua menyampaikannya secara bijaksana, melalui tidak berdasarkan pendapat pribadi, tapi melalui kalau dulu namanya komite sekolah itu menyampaikan hal ini kepada sekolah. Nah, mungkin yang jika komunikasinya bagus, saya rasa nanti bisa diterima oleh sekolah. Bisa disampaikan kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan anak-anak kelas bawah itu belajar. Mungkin kalau SMA, SMK masih mungkin ya, mereka memang sudah dewasa. Kalau sudah anak dewasa, kalau anak kecil, kalau orang tuanya tidak bisa mendampingi, bagaimana mereka harus belajar pagi hari atau dipaksakan dengan kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi kurang lebih intinya bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolahnya dengan saluran yang sudah disediakan, biasanya lewat komunitas sekolah, dan pada dasarnya
fleksibilitas itu sangat luas ya yang diberikan oleh Kemendikbud kepada pihak sekolah dan juga orang tua gitu untuk yang penting proses pembelajaran terjadi dan pastinya tidak harus dipaksakan seperti apa yang biasa dilakukan sebelum pandemi ini. Jadi seperti itu mudah-mudahan ya tadi yang bertanya sudah bisa terjawab pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada mungkin ini ya untuk kedua narasumber yang lainnya. Mudah-mudahan bisa terbaca. Baik, ini dari Kamsul Arifin dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber, izin bertanya. Dalam masa pandemi sekarang ini yaitu belajar jarak jauh, bahwa tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya dalam belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti bekerja, urusan rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, kesulitan orang tua dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Bagaimana pemecahan masalah masalah ini atau solusinya? Demikian, terima kasih Bapak Ibu narasumber atas jawabannya. Jadi mungkin ini ke Mas Dion dan juga Mbak Rani mungkin bisa menjawab, walaupun tadi tampaknya sudah ada dalam paparannya, tapi mungkin adalah hal yang bisa digali ataupun mungkin yang tadi belum tercover gitu. Silakan. Mungkin Mbak Rani dulu ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih. Jadi tadi sekilas saya sudah sampaikan juga ya beberapa kegiatan mandiri yang orang tua bisa lakukan. Jadi memang tadi Bu Nunu, Prof. Nunu sudah menyampaikan peran ini kita jadi berbagi peran dengan sekolah gitu. Jadi mau nggak mau, kalaupun kita sibuk, sesibuk apapun itu, ketika kita bekerja, kita harus tetap mencari strategi. Salah satunya perlunya kalau anak itu usianya SD ya, tentunya kita tidak sarankan untuk tinggal sendirian. Jadi tadi ada pendampingan, contohnya orang tua atau lingkungan, bisa tetangga atau saudara begitu. Dan perlu sekali bagi kita untuk menyiapkan kegiatan. Jadi pertama tadi di slide saya kita samakan persepsi mengedukasi anak. Jadi kalaupun dititipkan ke siapapun itu ya yang membantu kita, ya samakan bahwa biasakan karakter ya, pendidikan karakter, misalnya tadi selalu ucapkan tolong, maaf, terima kasih, contohnya seperti itu. Kemudian apa-apa yang biasa dilakukan di rumah itu disamakan persepsinya. Dan yang kedua adalah kegiatan yang bisa dilakukan mandiri, misalnya kita bantu untuk mengontrol. Contohnya saya bekerja ya di rumah itu kan dengan suami, itu kan beda ya tingkat kesabaran atau ketelatenan gitu ya. Jadi saya tetap ngontrol biasanya, Pak, ingatin sholat zuhur misalnya, terus jangan lupa ini tugas yang ini gitu. Saya tetap ngontrol, gimana, ada masalah enggak gitu. Kita tetap bisa ngontrol dari jarak jauh. Dan juga alternatif kegiatan ya, tadi alternatif kegiatannya saya misalnya share worksheet yang dia bisa coloring, jadi tahu ke hari ini dia di rumah itu bakal ngapain aja, itu sudah kita siapkan gitu, kita bantu selain bekerja sama dengan sekolah, tadi kegiatan agenda yang sekolah berikan gitu. Itu sepertinya ya Mas. Baik, Mas Dion mungkin bisa menambahkan. Iya, menambahkan sedikit yang belum di-cover Mbak Rani, kalau tadi bekerja bisa harus menitipkan ke orang, baik itu orang tua maupun kakek, nenek, paman, tetangga bahkan. Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga? Itu saya sampaikan sekali lagi, jadi saya sebagai dari perspektif seorang suami, jadi seorang suami juga memang harus turun tangan untuk rumah tangga. Jadi membantu cuci piring, kemudian membantu menyapu rumah, kemudian membantu memandikan anak, kemudian membantu, pokoknya segala macam pekerjaan rumah yang bisa suami kerjakan, itu memang suami harus berperan di situ dan tidak ada salahnya, dan itu tidak akan turun martabat seorang suami untuk membantu pekerjaan istri. Sehingga nantinya istri bisa atau ibu bisa mendampingi anak dalam pembelajaran jika memang diperlukan. Kemudian bagaimana cara memotivasi anak seperti yang disampaikan Bu Rani dan di slide saya sebelumnya, yang memang harus ada trik-trik tertentu dengan memberikan reward atau dengan memberikan nanti kita bisa sambil jalan-jalan keluar. Kemudian memang suami dan istri memang harus benar-benar bekerja sama. Dalam pandemi ini memang harus dibutuhkan kesabaran ekstra dan juga keikhlasan yang ekstra untuk bapak dan ibu, ayah dan bunda. Jadi memang karena tujuan suami dan istri atau ayah dan bunda itu kan tujuan akhirnya adalah untuk anak kita. Jadi kita bekerja pun
untuk anak, dan kita mendampingi anak dalam sekolah juga untuk anak juga. Jadi harus bisa balance. Jadi mencari jadwal dari pagi hari, misalnya sebelum subuh semua pekerjaan sudah diselesaikan, sehingga setelah subuh dan lain sebagainya kita bisa mengerjakan pekerjaan sekolah dengan anak. Begitu Pak Taufik. Ya. Saya boleh menambahkan lagi, Mas Taufik? Oh iya, silakan. Jadi ini untuk yang anak usia SMP dan SMA ya, atau yang sudah kuliah mungkin, yang sudah artinya sudah bisa mandiri, ditinggal di rumah sendiri begitu. Jadi sangat penting juga kita, walaupun anak itu sudah bisa mandiri karena sudah teenager, tetap ada pengawasan. Jadi yang ini yang kasus kemarin ada orang tua yang sharing ya, bertanya apa yang perlu dilakukan itu. Jadi saya sampaikan, anak seusia berapapun itu kan masih tanggung jawab kita. Jadi kalaupun anak SMP sudah bisa ditinggal sendirian di rumah, yang pertama kita perlu tahu, yang perlu kita buat adalah komitmen. Jadi komitmen untuk kesepakatan dan komitmen gadget time. Jadi kalau semua sudah dibuat gadget time, malam itu seharian boleh main HP karena untuk ngerjain tugas. Oke, malam itu family time. Oke. Dan yang kedua adalah kontrol ya. Jadi orang tua itu harus punya power. Jadi saya sedih sekali kalau ada orang tua yang tidak punya power, tidak bisa mengecek HP. Jadi pinjam HP ke anaknya pun tidak bisa. Anaknya tidak membolehkan, dan orang tua tidak punya power. Itu sangat salah. Jadi orang tua harus punya kontrol, punya power untuk bisa ngecek akses HP kapanpun. Jadi sidak kapanpun, jadi bisa mengecek histori hari ini, ngecek apa saja sih anak kita, apa yang kita lakukan. Dan bisa lewat aplikasi-aplikasi yang tadi saya sudah sharekan. Mungkin itu, Mas Taufik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab tadi ya Bapak Kamsul Arifin pertanyaannya. Dan masih sebetulnya waktunya, tapi ini ya ada pertanyaan satu lagi saja. Pertanyaannya, sebetulnya ada 2. Coba, waktunya mudah-mudahan cukup ya. Baik. Mungkin ini dijawab salah satu narasumber saja gitu ya. Seperti itu. Dan ini pertanyaan dari Abdul Malik dari UIN Jakarta. Jadi bagaimana cara memberikan reward kepada anak-anak atau anak didik tanpa membuatnya tumbuh menjadi anak yang pamrih atau gila hormat? Terima kasih. Jadi mungkin ini terkait dengan pendidikan karakter ya, terutama di era pandemi ini gitu kan. Seperti tadi misalkan mungkin ke Mbak Rani tadi karena ada semacam dikasih uang, kasih reward, uang segala macam gitu. Tapi di satu sisi jangan sampai gara-gara reward aja gitu kan, kayak gitu. Mungkin Mbak Rani bisa menjawab. Iya, jadi sebenarnya itu di awal ya. Kalau saya menerapkan itu di awal saja. Jadi contohnya yang tadi itu stimulus di awal, kita jalankan program, kita coba ya Mama siapkan program itu untuk 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi sampai dia terbiasa. Setelah itu terbiasa untuk membaca ya, khususnya membaca, dia merasa bahwa membaca itu akhirnya kebutuhan karena dia suka. Akhir-akhir ini ketika saya kehabisan baca buku habis, saya coba pakai di YouTube kan ada yang seperti audio storytelling ya. Saya kemarin coba kan, ternyata dia suka juga mendengarkan dari YouTube yang saya download dulu gitu. Nah, kemudian reward-reward yang lainnya, misalnya saya mereward kalau anak tidur siang dia boleh ini gitu. Memang ini harus ada kesepakatan. Saya tidak semua hal ya Bapak yang perlu diketahui bahwa tidak semua hal itu diberikan reward. Ada hal-hal tertentu yang saya sampaikan. Nah, ini adalah kewajiban gitu ya. Jadi biasanya saya ada reward itu ketika do something yang ekstra. Contohnya dia sedang ngaji Iqra nih, dia mau Al-Quran, dia tambah semangat, bilang, kalau udah mau Al-Quran you can choose, boleh memilih ingin apa gitu. Terus dia melakukan kegiatan yang kita rasa something kayak kemarin, Mama pengen banget loh kamu sharing bagaimana belajar bahasa Inggris lewat YouTube ya, Nak, bikin video. Dia paling nggak mau kalau di-share sebenarnya foto dan video. Akhirnya saya nanti boleh memilih apa yang kamu inginkan gitu. Tapi tentunya kita ada guideline ya. Jadi begitu. Artinya hal-hal kita pisahkan. Mana sih yang anak ini kewajiban, seperti aku bersih-bersih ini, aku mau reward gitu. Nah, I help you. Saya bilang biasanya I help you from morning till. Saya kasih tahu Mama lakukan ini. Boleh dong kita berbagi, dan ini adalah kewajiban seorang anak. Apalagi kalau sudah ada dalam program sekolah ya, itu sangat membantu gitu. Jadi kalau sekolah-sekolah Bapak Ibu ada yang belum ada nih program sekolah yang meng-guideline harus ibadah harian, kemudian misalnya menjaga kesehatan dan lain-lain, itu bisa kita sebagai orang tua itu menyarankan. Saya rasa sekolah akan sangat senang sekali jika ya bisa disarankan seperti itu. Mungkin itu. Oke, ya terima kasih Mbak Rani.
mungkin pertanyaan terakhir ya, maaf. Jadi saya baca nih di kolom chat, jadi di akhir-akhir mulai banyak itu pertanyaannya. Tapi karena waktu kita yang sangat terbatas gitu, jadi mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini Mas Dion mungkin ya, tampaknya. Baik, ini dari ST Jakarta. Pertanyaan lebih khusus untuk anak di tingkat KB dan TK. Saya sebagai orang tua ingin menyekolahkan anak ke KB atau TK adalah lebih untuk dapat bersosialisasi dengan teman-teman. Tetapi di masa pandemi ini malah sangat sulit yang terjadi. Akhirnya malah banyaknya tugas yang untuk anak usia KB diharuskan belajar itu menyenangkan. Bagaimana solusinya? Mungkin tadi Mas Dion juga punya punya anak yang seumuran kayaknya. Kayak gitu mungkin bisa menjawab, Ya, Mas. Iya, betul ini Bu Esti. Saya juga begitu menyekolahkan anak TK ini di pandemi, menyekolahkan supaya sosialisasi. Ternyata ada pandemi, jadi nggak bisa sekolah. Tapi alhamdulillah TK kami itu kemarin sempat ada kebijakan begini. Jadi kita belajar online, tetapi ada juga guru yang datang ke rumah. Jadi sempat sekali guru datang ke rumah, tapi tiba-tiba Jambi naik COVID-19-nya sehingga guru tidak lagi datang ke rumah. Jadi sekarang full online lagi. Dan tugas-tugasnya itu sebenarnya kalau dari TK itu mostly itu disuruh membuat video, misalnya video menggambar atau video membuat membentuk wajah dari batu kerikil, atau video sedang senam dengan lagu anak-anak, kemudian video sedang menyanyi lagu-lagu yang lain. Nah, yang membuat sulit di sini adalah merayu anak untuk membuat video itu gitu loh. Karena anak itu kan ya dia maunya bermain, nggak mau di syuting gitu, pokoknya ya nggak mau di syuting. Nah, makanya yang menjadi sulit di sini adalah bagaimana orang tua merayu anak itu untuk bisa direkam videonya, kemudian mengikuti instruksi dari gurunya yang sudah memposting videonya di YouTube. Jadi gurunya ada video YouTube-nya yang harus diikuti, kemudian kita dari anaknya untuk membuat video yang sesuai dengan perintah tersebut. Kesulitannya bukan kesulitan dari tingkat tugasnya di sini, karena kan kalau TK itu belum berhitung, belum menulis, tapi lebih kepada menggambar, lebih kepada menyanyi, lebih kepada membentuk suatu bangunan gitu. Ya, jadi yang sulit bagi saya adalah memotivasi anak. Tetapi akhirnya kita menggunakan pattern sehingga dua-duanya harus turun nih. Nggak boleh satu orang saja, bapaknya sendiri atau ibunya sendiri, harus dua-duanya mengeroyok. Karena kalau sudah dua lawan satu, insya Allah dua yang menang gitu kan. Jadi akhirnya mau, dan maunya itu bukan karena terpaksa, tetapi karena ya sama-sama kita berikan pengertian begitu. Karena kalau nanti nggak sekolah, nanti nggak bisa gimana, pokoknya supaya si anak saya itu paham bahwa memang itu harus dikerjakan. Dan akhirnya anaknya mengerjakan dengan riang dan gembira. Begitu Mbak Esti. Jadi intinya adalah tapi saya kurang tahu bagaimana TK yang di Mbak Esti, tingkat tugas kesulitannya seperti apa. Tapi kalau yang saya alami sebagai orang tua itu tadi, memulai untuk memotivasi anak untuk mengerjakan tugas. Begitu Pak Taufik. Oke, ya baik, terima kasih Mas Dion. Mudah-mudahan menjawab. Jadi sebetulnya ini masih banyak nih pertanyaannya. Cuman ya gimana ya? Mungkin saya bertanya kepada panitia nih. Mas. Ya, karena sudah hampir 12:30 dan tampaknya memang harus kita beberapa pertanyaan sepertinya sudah terjawab juga. Sudah terjawab juga ya, kayak gitu. Mungkin juga bisa Japri ya, diberi ini aja kontak person, atau kalau ke saya bisa ke sosial media gitu. DM. Betul. Jadi ya tuh sudah langsung ya dari narasumbernya. Jadi tadi tentunya tadi di materinya ada beberapa yang bisa dihubungi ya, beberapa tadi bisa lewat email, apakah bisa lewat sosial media yang tadi disebutkan oleh para pemateri di tiap paparannya, jadi bisa langsung saja menghubungi beliau-beliau ini karena waktu yang terbatas. Dan dan untuk pertanyaan belum terjawab tadi silahkan langsung ditanyakan kepada 3 narasumber yang kita miliki hari ini.
Dan mohon maaf sekali lagi pada para Bapak, Ibu, peserta semua, tadi yang pertanyaannya belum bisa ditayangkan, kemudian belum bisa dijawab langsung dalam webinar ini, karena waktu yang sangat terbatas, seperti itu. Kemudian, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari 3 narasumber ini adalah, pandemi ini membuat kita sadar betapa pentingnya peran orang tua dalam proses pendidikan. Selama ini mungkin kita terlena, terlalu diberikan, ya terlalu banyak porsinya itu terlalu banyak diambil oleh sekolah, sehingga orang tua ketika pandemi ini terjadi, orang tua seperti gelagapan ketika harus menampingi anaknya menjadi lebih besar, seperti itu. Dan yang kedua adalah sebetulnya pemerintah sudah memberikan banyak bisa dibilang penyesuaian, keringanan, fleksibilitas kepada pihak sekolah, orang tua, dan juga siswa untuk menjalani pendidikannya di masa pandemi ini, yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan masa sebelum pandemi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana perlunya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara pihak keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, kemudian juga sekolah, termasuk guru dan pihak-pihak di dalamnya, dan juga lingkungan, baik itu keluarga besar ataupun tetangga, seperti itu. Jadi semuanya memang harus ada komunikasi dan juga kerjasama yang baik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan 3 poin tadi bisa menjawab, dan yang paling penting, ini juga sebagai penutup adalah bagaimana orang tua harus terus ya mengupgrade diri gitu ya, meningkatkan kapasitasnya, baik terkait dengan materi, apa yang putra-putrinya pelajari, kemudian juga teknologi yang yang digunakan ketika dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan oleh orang tua jika ingin proses pendidikan anaknya bisa berjalan dengan baik walaupun di tengah pandemi atau krisis kesehatan yang tengah kita hadapi bersama ini. Baik, mungkin itu saja poin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan ketiga narasumber yang kita miliki hari ini. Dan mungkin untuk yang selanjutnya adalah door prize nih, gitu kan. Jadi siapa yang mendapatkan door prize dan juga door prize-nya apa saja? Mungkin saya bisa undang mungkin perwakilan dari Mata Garuda ataupun dari Family Lab. Silakan, mungkin ada Mbak Mia ataupun juga yang lainnya yang bisa membacakan atau yang bisa mengumumkan siapa saja pemenangnya, kemudian juga kira-kira kriteria yang harus seperti apa yang harus dipenuhi jika ingin memenangkan door prize ini. Silakan. Mohon maaf, saya boleh live ya karena ada agenda berikutnya. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan lancar segala urusannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Mata Garuda Lampung ataupun juga dari Family Lab, silakan. Ada 5 ya, Mas ya? Iya. Oke, kita nunggu dari Mbak Mia ya. Ini pasti semua peserta masih deg-degan ini. Siapa yang dapat door prize? Siapa yang mau nyobain, Mbak Mia ya? Ya, Mas Taufik. Iya, silakan perwakilan Mata Garuda biar lebih afdal. Iya, terima kasih Mas Taufik Mulyadi atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, dan seperti yang sudah kita janjikan akan ada door prize dari kegiatan webinar ini berupa 5 buah buku yang disponsori oleh Mata Garuda Lampung dan juga Family Lab. Dan pemenangnya adalah yang pertama, selamat kepada Ibu Dewi Kusumaningrum dari Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, Ibu Dewi Kusumaningrum ini mendapatkan hadiah karena beliau merupakan peserta yang pertama kali hadir dalam kegiatan Zoom ini. Jadi peserta yang paling pagi datangnya ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dewi Sartika, Kamsul Arifin, kemudian Ibu Esti di Jakarta. Ibu Dewi, Bapak Kamsul, dan Ibu Esti ini merupakan penanya terbaik.
Kemudian pemenang kelima adalah Maria Ulfa sebagai pendaftar pertama dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih kepada dan selamat kepada para pemenang. Pemenang akan kami hubungi langsung melalui WhatsApp ataupun email nantinya, dan hadiah akan dikirimkan lewat alamat masing-masing. Saya kembalikan kepada Mas Taufik, silakan. Terima kasih. Berarti nanti ini ya, datanya sudah ada ya di panitia, jadi tidak perlu lagi menghubungi datanya panitia. Sudah ada. Betul, betul. Oke. Jadi tidak tenang saja tadi yang para pemenang yang sudah diumumkan dan mendapatkan hadiah atau door prize yang telah disediakan oleh panitia. Nanti tinggal tunggu saja konfirmasi selanjutnya atau informasi selanjutnya mengenai pengiriman hadiahnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kali ini, dan semua agenda sudah kita laksanakan dan tiba sudah ke acara atau ya acara terakhir yaitu penutupan, dan ini ada pesan sponsor pastinya. Jadi silahkan sebentar saya coba share. Baik. Oke, saya share screen dulu. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk follow Mata Garuda Lampung di Instagramnya itu di @matagaruda_lampung, kemudian juga iSleep di @isleep.idn, kemudian juga Family Lab di @familylab.id. Jadi ini bisa dibilang yang malah ya panitia ataupun juga yang melaksanakan webinar ini Mata Garuda Lampung, kemudian juga dibantu oleh iSleep dan Family Lab. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian follow ketiga akun sosial media ini. Sebetulnya masih ada lagi sosial media yang lainnya, cuman tadi pesan sponsor katanya IG saja dulu gitu kan, dan di sana pastinya ada informasi yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan, karena semuanya bergerak di bidang pendidikan, pastinya terkait dengan pendidikan, kemudian pastinya aktivitas ataupun agenda-agenda kedepannya yang bisa Bapak Ibu ikuti, terutama mungkin untuk keperluan para orang tua menyiapkan, mendampingi putra-putrinya untuk pendidikan di masa atau di era pandemi ini seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, silakan follow Mata Garuda Lampung di @matagaruda_lampung, iSleep di @isleep.idn, kemudian juga Family Lab di @familylab.id seperti itu. Jadi itu Instagram atau sosial media ketiga organisasi yang menyelenggarakan webinar kali ini. Baik. Baik, seperti itu kegiatan kita. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari pemaparan, juga tadi berbagi daripada orang tua yang sebelumnya kita hadirkan, kemudian juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan bisa mengurangi keresahan atau juga bisa kekhawatiran yang Bapak Ibu sekalian hadapi di tengah era pandemi ini dalam mendampingi putra-putrinya bersekolah seperti itu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Foto dulu Pak pastinya Taufik. Tidak. Gimana? Foto. Oh, foto dulu. Siapa yang akan memfoto? Silakan dari panitia mungkin akan ada. Oke, siap ya. Semua dihidupkan. Oke. Mas Tian, tolong bisa atau siapa yang bisa memandu ya? Oke, bisa dihidupkan dulu semuanya. Oke, mulai ya. Jadi kita ada dua. Jadi yang pertama satu. Oke, ulangi lagi. Satu lagi untuk halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari Mata Garuda Lampung, kemudian juga dari iSleep dan Family Lab, dan terkhusus kepada para pemateri, Prof. Nunu yang tadi sudah kebetulan ada keperluan lainnya, juga Mas Dion ya, Mas Dion terima kasih banyak, dan juga Mbak Rani terima kasih banyak atas waktu dan juga paparannya yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kami semua. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu sekalian.
Dan kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke kondisi normal ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.